Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutnya Soraya Zara Ghazali dari SMA 51, kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas materi literatur biografi tokoh nasional dan tokoh daerah dalam perannya untuk kemerdekaan Indonesia. Tokoh nasional yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu ada Tirto Adisuryo, Ki Hajar Dewantara, dan Tan Malaka. Tokoh nasional pertama yang akan saya bahas yaitu Tirto Adisuryo. Biografi dan peran Tirto Adisuryo dalam kemerdekaan Indonesia. Tirto Adisuryo lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880. Pada usia 15 tahun, beliau sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang tulis-menulis. Pada tahun 1903, beliau mendirikan Surat Kabar Sunda Berita, yaitu surat kabar pertama yang dimiliki pribumi. Pada 1 Januari 1967, Tirto Adisuryo mendirikan Surat Kabar Medan Priai. Melalui Medan Priai, Tirto Adisuryo ingin menyadarkan rakyat Indonesia tentang ketidakadilan dan kerugian yang mereka alami akibat penjajahan. Tokoh nasional kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Biografi dan peran Ki Hajar Dewantara dalam kemerdekaan Indonesia. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Saat masih muda, beliau adalah seorang wartawan. Beliau kerap kali menulis kritikan pedas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tulisan yang sangat terkenal berjudul Als ik een Nederlander was. Artinya, seandainya aku seorang Belanda. Pada tahun 1912, beliau berperan dalam pendirian partai politik pertama di Indonesia, yaitu Indis Party. Kemudian, pada 1922, mendirikan sekolah taman siswa. Terlibat aktif dalam definisi propaganda organisasi Budi Utomo, tugasnya adalah menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan kepada rakyat Indonesia. Tokoh nasional ketiga yaitu Tan Malaka. Biografi dan peran Tan Malaka dalam kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Pandam Gadang, Suliki. Sekarang daerah tersebut dikenal dengan nama Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Pada tahun 1913, Tan Malaka tiba di Belanda. Beliau berkuliah di Rijswijk School, yaitu sekolah tinggi keguruan. Ketika di Belanda, Tan Malaka kemudian mendalami ilmu politik dan ideologi yang sedang berkembang di Eropa. Pada tahun 1919, Tan Malaka pulang ke Indonesia. Beliau kemudian bergabung dengan ISDV atau Partai Komunis Hindia Belanda. Ketika di Indonesia, Tan Malaka selalu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, sampai akhirnya beliau dibuang ke Belanda. Pada tahun 1925, ia menulis buku yang berjudul Naar de Republiek Indonesia, artinya menuju Republik Indonesia. Inilah konsep pertama konsep Republik Indonesia. Karya-karya Tan Malaka pada akhirnya menginspirasi pemikiran tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Dan tokoh daerah yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu ada Raden Inten II, Martha Christina Tiahahu, dan Sultan Mahmud Badarudin II. Tokoh daerah yang pertama yaitu Raden Inten II. Biografi dan peran Raden Inten II dalam kemerdekaan Indonesia. Raden Inten II lahir di Kuripan, Lampung pada 1 Januari 1834. Beliau berjuang mempertahankan daerah Lampung yang hendak dikuasai oleh Belanda. Raden Inten II membangun beberapa benteng pertahanan yang dilengkapi senjata tradisional. Taktik perang yang diterapkan oleh Raden Inten II adalah perang gerilya. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera dan membayar pengkhianat dalam pasukan Raden Inten II. Hal inilah yang menyebabkan Raden Inten II mengalami kekalahan dalam perang. Pada tanggal 5 Oktober 1856, Raden Inten II wafat.
Namanya saat ini diabadikan sebagai nama bandar udara dan juga nama universitas yang ada di Lampung. Tokoh daerah yang kedua yaitu Martha Christina Tiahahu. Biografi dan peran Martha Christina Tiahahu dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada 4 Januari 1800 di Nusa Laut, Kepulauan Maluku. Ayahnya adalah Kapitan Paulus Tiahahu dan beliau sudah berjuang lebih dahulu bersama Patimura. Saat itu Belanda telah menguasai dan memonopoli bisnis rempah-rempah di Maluku. Inilah yang menjadi alasan Martha Christina Tiahahu mengusir Belanda dari Maluku. Pada 17 Mei 1817, pasukan Maluku berhasil merebut Benteng Dusstede dan Benteng Beverwijk yang diduduki oleh Belanda. Belanda membayar pasukan Maluku yang bernama Patih Akon dan Domingus Tuana Kota untuk menjadi pengkhianat. Berkat bocoran informasi dari para pengkhianat, Belanda dapat mengalahkan pasukan Maluku dan merebut kembali Benteng Dusstede dan Beverwijk pada 10 November 1817. Akhirnya Martha Christina Tiahahu, Paulus Tiahahu, dan Patimura ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Belanda. Tokoh daerah yang ketiga yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Biografi dan peran Sultan Mahmud Badarudin II dalam kemerdekaan Indonesia. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767. Sultan Mahmud Badarudin II adalah Raja atau Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam dari tahun 1803 sampai 1821. Sultan Mahmud Badarudin II berjuang mempertahankan daerah Palembang dari serangan Inggris dan Belanda. Pada pertengahan abad ke-18 Masehi, ditemukan timah di Palembang yang menjadi incaran Inggris dan Belanda. Pada 24 April 1812, Inggris menyerang dan berhasil menguasai sebagian wilayah Palembang. Lalu pasukan kesultanan mundur ke pedalaman Musirawas. Pada tahun 1914, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda, dan Belanda melakukan penyerangan terhadap pasukan Sultan Mahmud Badarudin II. Pasukan Sultan Mahmud Badarudin II mengalami kekalahan sehingga pada 25 Juni 1821 Palembang jatuh sepenuhnya ke tangan Belanda. Sekian materi perjuangan tokoh nasional dan tokoh daerah untuk kemerdekaan Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.